materi sediaan Infusa dan Dekokta. Saya Nur Ain Ahmadi. Saya Siska Yulisa. Saya Nursi Dewa Putrala. Saya Putri Dewi Ramudana. Saya Simon Abdul. Saya Muhammad Rizal Bidiola. Saya Muhammad Rifudi Putra Wadopo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam sediaan herbal. Yang pertama, identifikasi. Sebelum menggunakan sediaan herbal sebagai obat, harus dipastikan bahwa tidak menggunakan bahan tanaman yang salah. Menggunakan sediaan herbal yang salah dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau keracunan. Yang kedua, peralatan. Peralatan panci atau wadah yang digunakan sebaiknya dari bahan gelas atau kaca dan stainless steel. Gunakan pisau atau spatula yang terbuat dari bahan kayu atau baja. Peralatan dari bahan aluminium dapat bereaksi dengan kandungan kimia tertentu dari bahan tanaman yang mungkin menjadi toksis. Terima kasih. Yang ketiga yaitu derajat kehalusan bahan tumbuhan obat. Dalam penyarian bahan berkhasiat yang terdapat dalam bahan tumbuhan obat, derajat kehalusan merupakan hal yang terpenting. Derajat kehalusan bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi proses pelepasan bahan berkhasiat, tetapi jumlah dan sifat alami dari bahan pendamping atau metabolit primer lain yang terdapat dalam bahan obat juga memegang peranan penting. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan. Sediaan yang berbeda dapat bertahan untuk jangka waktu yang berbeda. Sebelum mulai berkurang atau kehilangan kandungan bahan berkhasiatnya, simpanlah infus atau dekokta di dalam lemari pendingin atau pada tempat yang teduh. Infus harus dibuat segar setiap hari, yaitu 24 jam, dan dekokta harus digunakan dalam waktu 48 jam. Selanjutnya, pengertian infus dan cara pembuatannya. Infus atau infus merupakan sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia nabati pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Pembuatan infus merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan lunak seperti daun dan bunga. Dapat diminum panas atau dingin. Sediaan herbal yang mengandung minyak atsiri dapat berulang khasiatnya apabila tidak menggunakan penutup pada pembuatan infus tersebut. Selanjutnya, cara pembuatannya. Campur simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air yang secukupnya. Panaskan di atas tangki air selama 15 menit, terhitung mulai suhu mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk-aduk. Serkai selagi panas melalui ikan flanel, tambahkan air panas yang secukupnya. Melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Infus simplisia mengandung minyak atsiri serkai setelah dingin. Infus simplisia yang mengandung lendir tidak boleh diperas. Infus simplisia yang mengandung glikosida antarkinon ditambah larutan natrium karbonat P10% dari bobot simplisia, kecuali dinyatakan lain dapat dan kecuali untuk simplisia yang terpiala di bawah. Infus yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplisia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dekokta dan cara pembuatannya. Dekokta atau dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Cara pembuatannya yaitu campur simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya. Panaskan di atas panas air selama 30 menit. Terhitung mulai suhu 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Sekai selagi panas melalui kain flanel. Tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume dekok yang dikehendaki, kecuali dekok dari simplisia. Pendurango korteks yang harus disertai setelah didinginkan terlebih dahulu. Jika tidak ditentukan perbandingan yang harus dan tidak mengandung bahan berkhasiat keras, maka untuk 100 bagian dekok harus dipergunakan 10 bagian dari bahan dasar atau simplisia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku simplisia idealnya diperoleh dari tanaman obat yang dibudidayakan secara intensif. Proses budidaya dimulai dari pemilihan bibit unggul,
pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan pemilihan waktu panen. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku simplisia adalah bagian tanaman yang akan digunakan, umur tanaman, bagian tanaman saat pasca, serta waktu yang tepat untuk pasien. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan pada bahan segar dengan cara memisahkan kotoran dan atau bahan asing lainnya yang terikut saat pengumpulan seperti tanah, kerikil, rumput, gulma, dan bagian tanaman yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencucian. Pencucian berfungsi untuk menurunkan jumlah mikroba yang menyebabkan pembusukan dan membuat penampilan fisik simplisia lebih menarik. Setelah dicuci, bahan simplisia ditiriskan dengan cara dihamparkan di atas tikar atau alas lain yang berlubang-lubang dan ditaruh di atas rak bersih. Yang keempat yaitu perajangan atau pengubahan bentuk. Beberapa jenis bahan baku simplisia seringkali harus diubah menjadi bentuk lain, misalnya irisan, potongan, pengemasan, penggilingan, dan penyimpanan serta pengolahan selanjutnya. Yang kelima yaitu pengeringan. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu, kelembapan udara, kecepatan aliran udara, dan waktu. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku dipengaruhi oleh waktu pengumpulan dan juga teknik pengumpulan. Selanjutnya yang kedua, sortasi basah memiliki tujuan untuk membersihkan dari benda-benda asing seperti tanah, kerikil, rumput, bagian tanaman lain, dan bahan yang rusak. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pencucian simplisia dengan menggunakan air. Sebaiknya memperhatikan sumber air agar diketahui sumber air tersebut mengalami pencemaran atau tidak. Selanjutnya yang keempat, pengubahan bentuk simplisia seperti perajangan, pengupasan, pemecahan, penyurutan, dan pemotongan. Selanjutnya yang kelima, pengeringan dilakukan sedapat mungkin tidak merusak kandungan senyawa aktif dalam simplisia. Tujuan pengeringan yaitu agar simplisia awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yang keenam, yaitu sortasi kering. Benda-benda asing yang masih tertinggal dipisahkan agar simplisia bersih sebelum dilakukan pengepakan. Selanjutnya yang terakhir, pengepakan dan penyimpanan untuk mencegah terjadinya penurunan mutu. Selanjutnya perbedaan sortasi basah dan sortasi kering. Sortasi basah dilakukan pada saat simplisia belum dilakukan pengeringan. Selanjutnya yaitu sortasi kering. Sortasi kering dilakukan pada saat simplisia sudah dilakukan pengeringan.
kami. Assalamualaikum.